tersebut, alasannya apa sih Mbak Ina ingin RJ dengan Mawar? Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik, dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Ya, berarti Mbak Ina menerima Mawar sebagai istri pertama ya Mbak Ina? Iya, biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Kalau harapan sendiri akan ingin dilanjutkan nggak sih Mbak Ina kalau rumah tangga Mas Insan sama? Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga, ya, kepada imam, ya. Dalam hal ini insan. Apakah Mas Insan menerima dengan baik ya Pak menjadi istri kedua? Ya, saya sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Oke, Nara, misalnya Fabi saat itu saya tanya ingin memiliki keduanya. Nah, respon kamu seperti apa? Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan, karena sampai hari ini kan belum ada kejelasan ya. Karena kita coba untuk berdamai, mengajukan RJ, baik aku dan Insan, ke pihak pelapor, saudari M. Tapi tidak ada respon yang gimana ya, nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Mencoba lewat apa ya Mbak Ina? Mencoba lewat apa ya? Komunikasi dengan kamu. RJ, yang kita bisa lakukan RJ, karena kan ini sudah terlanjur masuk proses hukum ya Mbak gitu. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di blok, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal nih yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Oke, memberikan waktu. Isbatkan nggak sih Kak? Resmikan nggak sih pernikahan? Wallahu alamnya, yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Kalau pengen bercerai gimana Kak? Ya, ini kan saya hanya mencoba menyampaikan menjadi banyak orang. Saya harus juga mau menjawab. Kamu adalah korban dulu. Sekarang kamu ada di posisi yang menurut banyak orang adalah kamu adalah yang melukai. Seperti apa kamu? Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Dia bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan, karena memang saudara saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Tapi pada akhirnya kan kamu udah tahu gitu dan menerima dan bahkan ingin bertahan. Apa alasan kamu ingin bertahan? Karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Ini maksudnya ini kan terjadi kayak ada di awal hubungan ini kan ada kayak kebohongan juga kalau misalkan nggak mengakui udah punya istri dan lain-lain. Nanti ketika menjalin sama Mbak Inaranya sendiri nggak takut itu akan terulang lagi atau seperti apa? Balik lagi tadi statement aku sebelumnya bahwa Insan tidak menunjukkan etikat buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Anak-anak nerima nggak Insan? Anak-anak Mbak Ina? Starla sudah aku perkenalkan sih, dan alhamdulillah ya dia anak yang baik, anak yang paham agama, dia paham bahwa selama itu sudah halal,
ya sudah saatnya lah kita istilahnya dengar samina wa atona, kita tunduk sama syariat Islam kalau kita mengaku Islam. Inara Untuk kunci anak-anak sendiri anak-anak kenapa sama Mbak Ina atau sama Mirko? Anak-anak Aku sudah waktu itu sudah sempat bertemu anak-anak, cuman memang termasuk jarang bisa ketemu karena anak-anak juga sekolah dan sempat bulan minggu itu dibawa liburan terus sama dedinya, jadi aku udah lama nggak ketemu lagi sama anak-anak. Ada kekhawatiran hak asuh direbut nggak Mbak Ina? Kalau selama nggak ada ketetapan dari persidangan sih nggak sih, aku nggak khawatir karena memang kemarin persidangan kan putusan itu udah sampai tingkat Mahkamah Agung ya. berarti sejauh ini anak-anak menerima dengan baik ya? Ya alhamdulillah Insan juga orang yang sangat peduli dan sayang sama anak-anak saya. Oke, Mbak Ina ada rencana mau mensahkan pernikahan dengan Insan? diresmikan Secara benar? Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Hal ini udah diobrolin atau gimana kalau untuk pensahannya? Udah diobrolin dengan Insan atau bagaimana untuk Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kalian? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. ini kan kunci dari permasalahan konflik kalian ini kan perdamaian Insanul Fahmi dengan Mawar. Nah, kamu sebagai istri, apa yang kamu katakan kepada Insanul untuk mendorong perdamaian dengan Mawar ini? Sedari awal, sedari kasus ini mencuat ke publik juga, dari keadaan mereka masih konflik ya dalam rumah tangga, bahwa Insan sudah menjatuhkan talak 2, saya sudah meminta Insan untuk memperbaiki rumah tangganya. Karena saat itu saya melihat, walaupun saya belum mengenal secara langsung ya pribadi saudari M, saya melihat tidak ada uzur syar'i untuk diceraikan gitu, makanya saya melihat selama itu tidak ada uzur syar'i, ya alangkah baiknya coba diperbaiki rumah tangganya. Saya mendorong saudara Insan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya. Itu sebabnya kenapa saudara Insan ini tidak langsung mengurus perceraian di pengadilan agama, karena dia masih mau memberikan kesempatan kepada saudari M. berarti emang niat poligami juga ya Kak? Kan memang sebelumnya menurut pengakuan saudara Insan ya, dia sudah memberikan opsi kepada saudari M apakah mau melanjutkan dengan opsi poligami seperti sesuai dengan voice note yang beredar di sosial media, atau ya pilih selesai gitu secara baik-baik. Mbak Ina, ini kan semua media dan netizen Indonesia menyoroti Mbak Ina ya, apalagi Mbak Ina sekarang memutuskan untuk menjadi istri kedua. Bagaimana tanggapannya mengenai cancel culture yang netizen lakukan buat Mbak Ina? Saya jujur aja, dalam hidup itu kalau kita tolak ukurnya sama opini publik, pendapat orang, pendapat keluarga, itu nggak akan ada habisnya ya. Kayak kita hidup terombang ambing ya sama pendapat orang gitu ya. Padahal Allah udah jelas menetapkan syariat Islam ini untuk kita taati gitu, terutama dalam hal ya rumah tangga gitu, bahwa ya kita sebagai istri biar gimana pun keadaan suami kita ya dia imam kita harus taati. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam terhadap saya gitu. Jadi tidak masalah ya Mbak kalau misalkan netizen memilih hal tersebut terhadap karir Mbak Ina di entertainment? Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Dan itulah kalau memang saya berniat untuk menjadi pilihan keduanya orang, ya sudah sedari dulu lah, saya ngapain ngartis, capek ngartis. Oke. Benar, satu lagi dong. Ya, satu lagi. Terakhir ya. Terakhir ya. Banyak yang bilang Insanul Fahmi itu menghidup NPD. Apa tanggapan lu? Alhamdulillah kemarin aku sudah mencoba untuk mendampingi beliau ke terapis ya, psikiater, psikolog gitu ya. Alhamdulillah sih untuk hasilnya semua aman, positif gitu ya, nggak ada yang sesuai dengan tuduhan yang beredar di sosial media ya. Mungkin untuk orang-orang yang
saat ini sedang menuduh orang lain gitu ya, ya aku sarankan sih untuk sama-sama lah kita periksa gitu, kita periksakan diri demi untuk kebaikan dan kesehatan bersama gitu. Ya, oke, udah. Oke ya, kita mau lanjut lagi nih. Lanjut Ya, ya. udah, Bang, udah, Bang. Oke. Makasih, Bang. Tadi kan Ya, dibilang makasih. RG. Satu lagi. Tadi kan bilang RG. Satu lagi. RG terus sekarang akan membawa nama MI ini dalam Ya. kasus video ini sendiri, Bang. Nanti nggak tahu mungkin kalau RG yang di Polda sendiri akan gagal. Ya, kita udah memilih proses hukum. Apapun konsekuensi hukumnya kita harus hadapi. Kita seperti itu, ya. Apapun konsekuensinya kita harus hadapi. Ya, mau siapa duluan yang cepat naik tersangka kita hadapi. Ya kan, toh di sana punya cuman ancaman berapa bulan aja kok. Kita hadapin lah. Ya, dari Sabang sampai Merauke nggak mundur kita hadapin. Ya, tapi hati-hati. Yang di sini ancamannya di atas 5 tahun. Illegal akses 6 tahun. Ya kita coba aja. Kan begitu. Sederhana pilihan ini gitu, ya, oke? Ya, oke, Bang. Aku dari Mawar sendiri itu kan nih, Bang, akan menjawab untuk jawaban RT kemarin. Pertama, kedua, untuk melanjutkan ya, sampai ke Suruh dia lanjutkan aja sampai ujung, kita tunggu. Ya, saya tunggu dia di tikungan gitu aja. Ya, oke? Palingan tapi dibatasin sama Virgon kan? Nggak secara eksplisit sih, Tapi ada indikasi seperti itu. saya nggak bisa jawab di sini. Ada yang mau disampaikan mungkin Kak untuk Insan sang suami? Ada yang mau disampaikan? Closing statement? Iya, iya, Closing statement. untuk Closing insan. statement ya, nggak ada pertanyaan lagi. Menghadapi ujian rumah tangga ini mungkin bagaimana Kak? Harapan saya semoga dari kasus ini menjadi pelajaran ya buat kita semua, mau itu suami mau itu istri, untuk muhasabah diri dan mawas diri gitu, untuk berpikir dulu sebelum bertindak, karena ini juga menjadi pelajaran bagi aku di kasus sebelumnya terhadap mantan suamiku, karena memang melalui proses hukum itu panjang dan sulit dan makan waktu, biaya, mental, dan juga pastinya korban anak-anak. Maka apa yang bisa ditempuh, kalau memang bisa ditempuh musyawarah secara keluargaan, musyawarah secara keluargaan. Oke, ke anak gimana, Kak? Alhamdulillah dari kasus yang sebelumnya aku bersama mantan suami, anak aku terutama Starla, karena dia udah lebih dewasa ya, lebih bisa bersikap bijak gitu menanggapi segala sesuatu. Dia paham bahwa apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, sudah berlalu. Yang penting kita sebagai manusia bertaubat nasuha dengan sebaik-baik taubat, dan dia juga paham bahwa orang tuanya ini keduanya adalah manusia yang bisa hilaf, bisa salah. Begitupun juga dia sebagai anak bisa salah terhadap orang tuanya. Jadi ya itu adalah salah satu anugerah dari Allah sih, diberikan anak-anak yang soleh, soleha, yang bijaksana itu menanggapi realita kehidupan. Oke. Ya, oke ya. Oke. Terima kasih.